Hai, Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, khususnya kepada IBM. Dan saya percaya saudara-saudari dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Amin. Jadi selamat datang kepada ibadah online kita pada kali ini 28 Jun 2020. Jadi sebelum itu saudara, mari kita panggilkan keluarga kita, ibu kita, bapak kita, adik-adik kita, anak-anak kita, ataupun teman-teman, kawan-kawan kita untuk berkumpul bersama-sama untuk kita beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Jadi, dan sebelum itu, saya ingin membawa kita semua untuk menyediakan pen kita dan juga sediakan buku nota kita. Ini untuk kita mencatat poin-poin khotbah yang akan dikhotbahkan oleh pastor kita seketika nanti. Jadi, mari persiapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Jadi, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang sungguh indah. Dia Allah yang sangat mulia dalam hidup kita. Persiapkan hati kita untuk meninggikan nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri, memuliakan namanya. Kita mau angkat tangan kita, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Oh glory. Terima kasih Tuhan. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat.
hati kami Tuhan. Oleh karena itu kami bersorak-sorai meninggikan Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang perkasa, Raja di atas segala raja. Terima kasih buat pagi ini ya Bapa. Kami mau terus memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak. Haleluya. Amen. Mari kita bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan kita. Sebab dialah Allah kita yang perkasa. Haleluya. Tertegun aku dibuatku, bangsa
bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kasih yang sempurna Engkau berikan kepada kami. Dengan kasih-Mu kami hidup ya Bapa. Haleluya. Oh. Terpuji nama Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan nama Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layak ku dapat memanggilmu Bapa. Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna daripada-Mu ya Bapa. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu
itulah bukti dari kesempurnaan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau menjamah setiap kami yang ada di rumah, yang meninggikan nama Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang menyembah Engkau Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, yang akan kami aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan karena kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya senang bertemu kembali dengan saudara-saudari dalam ibadah yang kita boleh menyembah Tuhan, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk tim pujian penyembah yang telah membawa pujian yang luar biasa, yang telah membawa kita dalam satu pujian penyembahan yang begitu indah, yang telah menggalakkan kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh memuliakan nama Tuhan, kita boleh menyembah Allah kita yang luar biasa sekali. Haleluya. Saya percaya saudara, dalam kehidupan kita hari ini dan juga hari-hari yang akan datang, Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Dia akan selalu membimbing kita, dia akan selalu mendorong kita supaya kita akan terus bergerak dalam pimpinan Roh Kudus yang luar biasa. Saya yakin bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saya percaya segala hal-hal yang baru dan segala perkara-perkara yang indah akan dilakukan untuk kamu supaya kamu boleh menikmati berkat yang luar biasa. Haleluya. Saudara, mari kita lihat pada firman Tuhan pada pagi hari ini daripada Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13. Ini kata firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, ini adalah petikan firman Tuhan yang begitu luar biasa sekali dalam pasal 5 petikan ini, di mana Yesus mulai membawa satu dorongan kepada murid-muridnya, para pendengar pada waktu itu, supaya mereka terhibur dengan kata-kata ini, supaya mereka percaya bahwa ada seseorang yang akan sanggup memberikan nyawanya untuk mereka ini. Dan dia mulai membawa satu gambaran bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk mereka ini. Saudara, ini adalah satu ilustrasi ataupun satu gambaran yang jelas sekali bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah sahabat-sahabat Kristus yang Tuhan siap untuk mengambil tempat kita supaya dia boleh mati, dia boleh membawa satu impact yang luar biasa supaya kehidupan saudara dan saya diberkati. Dalam Alkitab, daripada Kejadian sampai kitab Wahyu, kalau kita membacakan seluruh buku-buku dalam firman Tuhan ini, dia mulai melukiskan dari setiap muka surat demi muka surat, dia mulai membawa satu informasi yang sangat jelas bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Jadi pada pagi ini saya bawa ke tema yang berbunyi seperti ini, iaitu kasih yang tidak bersyarat. Saudara, ini adalah kasih Tuhan yang tidak bersyarat, yang tidak melihat rupa, tidak melihat kauman kita, tidak melihat usia kita, tidak melihat status ekonomi kita, saudara. Tapi bagi Tuhan, semua orang adalah sama. Dan berkat Tuhan sentiasa dicurahkan bagi setiap orang. Bila kita perhati dalam Mazmur 145 ayat 9, dikatakan bahawa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Berarti Tuhan begitu adil kepada semua ciptaannya. Tuhan begitu baik kepada setiap antara orang yang telah diciptakan olehnya itu. Tidak kira dia itu adalah orang yang tidak kenal Tuhan ke ataupun sudah kenal Tuhan, Tuhan itu bersikap adil. Tuhan itu mengasihi setiap orang. Ini adalah kasih universal, kasih yang Tuhan telah beri kepada setiap umat manusia. Dan kasih ini adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih ini harus dimiliki oleh setiap orang yang belum kenal Tuhan. Kasih ini harus kita pertahankan supaya kita memiliki kasih sejati, yaitu kasih agape daripada Allah Tuhan Yesus Kristus. Bila kita baca dalam Injil Matius, dikatakan seperti ini, ayat yang ke-45 berkata, kerana dengan demikianlah kamu menjadi anak-anakku yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan untuk orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan
untuk orang yang tidak benar. Berarti Tuhan itu begitu adil. Untuk orang yang tidak benar maupun orang yang benar, Tuhan tetap mencurahkan hujannya supaya mereka punya usaha mereka itu dapat diberkati. Dan Tuhan tetap memberikan matahari supaya segala usaha mereka itu dijamah oleh berkat-berkat Tuhan. Berarti Tuhan ini adalah satu individu yang sedikit luar biasa sekali, sehingga karakter Allah saudara ini tak dapat ditemukan dalam dunia hari ini. Saudara, tidak mungkin boleh bertemu Allah yang seperti ini, yang mengasihi kita, yang begitu memahami keadaan kita ini, sehingga dia sanggup menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Dalam dunia pada hari ini kita boleh melihat pelbagai golongan-golongan manusia. Ada orang yang dekat dengan golongan orang yang mereka boleh dikatakan mereka boleh hidup bersama. Maksudnya mereka boleh menikmati gaya hidup yang sama. Tapi juga waktu yang sama, sisi yang lain, saudara, ada juga golongan yang membenci pihak-pihak yang lain. Dan juga dalam sisi yang lain juga kalau kita perhatikan bahwa ada juga golongan yang berhak untuk mengambil penghukuman bagi orang-orang yang bersalah. Berarti dalam dunia pada hari ini, saudara, keadaan yang begitu kucar-kacir, keadaan yang tidak seimbang, keadaan yang tidak ada keadilan, tidak adanya kasih yang sejati, tidak adanya kasih yang luar biasa dan seperti Allah, tapi dunia sedang menuju ke arah kebinasaan. Saudara, ini adalah kondisi dunia pada hari ini. Setiap umat manusia yang belum kenal Tuhan, yang belum mengenali kasih Allah, sedang menuju ke arah kebinasaan. Tapi kita yang sudah mengenal Kristus, kamu yang sudah mengenal Allah, kamu yang sudah mengenal kasih Allah ini, saudara, pertahankan iman saudara, pertahankan kehidupan saudara seperti anak-anak Tuhan, sebagai seorang murid Kristus, untuk menunjukkan kasih yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 dimulai seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini adalah firman Tuhan dalam Injil, dalam surat Korintus ini mengatakan bahwa, saudara, ini adalah ciri-ciri yang Tuhan beri kepada kita supaya kita boleh memiliki ciri-ciri ini, supaya kita boleh menangkap apa yang Tuhan sedang ajar, supaya kita boleh memiliki karakter ataupun gambaran seperti Kristus, supaya kita boleh hidup dalam kasih Tuhan, seperti yang tadi saya katakan bahwa kasih yang tidak bersyarat. Saudara, kita hidup dalam kehidupan yang begitu memuliakan nama Tuhan, hingga kita tidak memilih kasih, kita tidak membenci orang, kita tidak tidak membuat kejahatan, kita tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tetapi kita adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan melalui karakter, yaitu memiliki ciri-ciri kasih yang tidak bersyarat. Dari jemaat Tuhan, pada pagi ini kita mau melihat beberapa perkara daripada Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 tadi, saudara. Apa kasih bersyarat, seperti apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Kalau kita baca dalam Injil Markus 10 ayat 45, dikatakan seperti ini. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya kepada orang-orang lain sebagai tebusan. Saudara, ini adalah firman Tuhan dalam Injil Markus 10:45, dikatakan bahwa, saudara, pertama, kasih yang sanggup berkorban. Nah, ini adalah ciri Allah yang telah menunjukkan kasihnya itu. Tadi saya bilang tema saya adalah kasih yang tidak bersyarat, di mana sanggup mati untuk saudara dan saya, orang yang bersalah, orang yang menentang Tuhan, orang yang berdosa. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dia mengasihi kita sampai dia memberikan nyawanya untuk kita. Saudara, kasih inilah selama ini yang mencari kita, bukannya kita yang mencari kasih ini. Saudara, mungkin kita dalam pandangan sebagai seorang manusia, kita pikir kita yang sedang mengusahakan mendekati Tuhan. Saudara, sebenarnya Tuhanlah yang sedang mendekati saudara untuk memberikan kasih yang tidak bersyarat ini.
bila baca dalam Injil Yohanes tadi, kalau kita baca dari permulaan yang pertama 1, 2, 3 kalau kita bacakan, saudara mulai dia bawa satu gambaran bahawa dia mulai membawa satu persamaan bahawa Tuhan itu adalah pokok, kita adalah cabang-cabangnya. Dan Yesus mulai membawa satu ajaran kepada murid-muridnya bahawa kita harus terus berbuah. Siapa yang tinggal dengan dalam Kristus, dia akan terus berbuah, buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Lepas itu kita akan melihat di dalam bahagian yang kedua, dalam ayat ke-8, 7 atau 9 kita perhatikan, dia mulai berikan perintah-perintah kepada murid-muridnya, perintah-perintah yang harus mereka lakukan supaya mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Lepas itu dia masuk ke ayat yang ke-12, ini kata firman Tuhan, inilah perintahku, iaitu kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara, ini adalah perintah Tuhan kepada kita supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Saudara, ini adalah amanat Tuhan, ini adalah janji Tuhan, ini adalah arahan Tuhan kepada kita supaya kita saling mengasihi. Sebab dia adalah Allah yang tidak bersyarat. Dia adalah Allah yang sanggup untuk berkorban. Makanya dia mulai mengajar kita untuk kita saling mengasihi supaya kita tidak memilih kasih. Kita tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Menjadi seorang murid berarti kita memiliki karakter ataupun ciri-ciri seorang yang murid yang luar biasa, yang berkenan kepada Tuhan. Kembali kepada Markus tadi dikatakan, saudara, Markus 45 ini sama dia punya informasi dengan Yohanes 15 ayat 13. Berarti Tuhan Yesus berkata bahawa dia datang untuk memberikan nyawa sebagai tebusan. Kita yang sudah berdosa, hanya melalui penebusan, hanya melalui kematian Yesus sajalah kita boleh ditebus. Tetapi penebusan ini hanya boleh terjadi melalui kematian. Berarti seseorang harus mati. Kata Alkitab, Yesus telah mengambil tempat kita. Dia mati untuk kita, dia berkorban, dan dia ambil langkah untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. Jadi, pengampunan merupakan salah satu kunci hidup yang berkemenangan. Saya ulang kembali, pengampunan adalah salah satu kunci untuk hidup yang berkemenangan dan bebas dari hidup rasa kepahitan dan kebencian. Berarti cara umumnya sebagai seorang anak Tuhan, saudara, kita diajar oleh firman Tuhan untuk saling mengampuni. Amin. Saling mengampuni supaya kita boleh memiliki karakter ataupun ciri seorang anak-anak Tuhan. Saya beri kamu sedikit ilustrasi. Saudara, dalam pengampunan ada pelbagai cara, saudara. Satu, pengampunan itu boleh jadi dalam bentuk seperti ini. Bila kita bertemu dengan orang asing, orang yang tidak kita kenal, saudara, mungkin tiba-tiba dalam waktu kamu dalam sedang berjalan di tepi jalan, tiba-tiba ada orang yang kamu tidak kenal, dia mulai memarahi saudara, dia mulai menjerit-jerit kepada saudara. Saudara, bila saudara mendengar teriakan dia memarahi saudara, saudara tidak akan rasa terlalu ekstrim marah kamu. Kamu mungkin seperti aneh melihat dia, reaksi orang itu. Dan bila itu peristiwa mulainya reda berlalu, saudara akan mulai rasa seperti tidak mau ingat lagi peristiwa ini. Saudara sanggup melupakan atau memaafkan orang tersebut. Nah, ini adalah dikatakan dalam kata lain adalah, saudara, pengampunan itu tergantung berapa dekat kita dengan orang tersebut. Tadi orang ini, saudara, adalah orang yang jauh, orang yang asing, orang yang kita tidak kenal. Jadi bila dia memarahi kita tidak begitu ambil sensitif. Lain kalau kita memiliki satu keluarga ataupun suami isteri, saudara, kalau seorang suami kita tiba-tiba memarahi kita di hadapan banyak orang, saudara, sebagai seorang isteri dia akan tersinggung. Malah dia rasa begitu marah dengan reaksi suami yang memarahi dia di khalayak ramai. Dan lebih-lebih lagi, saudara, kalau suami itu, saudara, mulai terselingkuh dalam perzinahan, saudara, lebih parah lagi, seorang istri tidak sanggup lagi mengampuni suami tersebut. Saudara, ini adalah situasi yang kita melihat dua jenis cara pengampunan. Satu, kita mengampuni karena tidak begitu kenal. Tetapi untuk orang yang sangat kita dekat ini, kita mau mengampuni itu, ia mengambil sedikit waktu, ia ambil sedikit proses. Jadi ini kata firman Tuhan. Saya baca untuk kamu Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu kepada yang lain,
Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini kata Paulus kepada kita di sini bahwa jangan menyimpan dendam dan jangan menaruh marah, tetapi ampunilah dia seperti Tuhan telah mengampuni hidupan kita. Berarti kita dilukis, kita dibentuk oleh Allah untuk mengampuni orang yang lain, orang yang bersalah kepada kita. Saudara, ini adalah panggilan kita sebagai umat Tuhan. Kita dipanggil untuk memberkati, kita dipanggil untuk menjadi berkat yang besar kepada komunitas, teman-teman sepekerja kita, teman-teman sekuliah kita, di mana kita tinggal, saudara. Jadi berkat kepada mereka. Siap untuk mengampuni, siap untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Jadi pengorbanan ini, saudara, keratnya berkait rapat dengan kasih dan pengampunan. Karena kerap kali kita hadapi situasi seperti ini, saudara, ada orang sanggup berkorban hidupnya, sanggup berkorban hartanya demi untuk kebaikan orang lain. Ada orang sanggup mengorbankan nyawanya demi orang lain. Ada orang sanggup mengorbankan pekerjaannya, hobinya demi orang lain. Berarti ada pelbagai jenis pengorbanan orang boleh memberikan. Tetapi pengorbanan Yesus ini agak lain daripada yang lain. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani dikatakan kasih Allah itu adalah kasih agape, berarti kasih yang tulus, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak ada motivasi yang tersembunyi. Inilah kasih Kristus yang sanggup berkorban, yang sanggup mati untuk kita semua. Haleluya. Yang sanggup untuk menebus kita kembali, saudara. Kita yang menuju ke arah kebinasaan, kita yang sedang menuju ke arah kematian, tapi dia mengulurkan tangannya, memegang kita supaya kita selamat hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, karena anugerah Allah kita masih hidup, karena berkat Tuhan kita masih bernafas hingga hari ini. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan seperti ini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amen. Haleluya, saudara. Ini kata firman Tuhan, Dia mengambil posisi depan kita ini supaya kita yang begitu kaya ini diberkati. Sebab oleh karena kemiskinan Allah, Dia mengambil kemiskinan, maksudnya Dia meninggalkan segala kemuliaan yang di surga. Dia datang mengambil rupa sebagai seorang hamba, kata dalam Filipi pasal 2 dikatakan. Dia sanggup mati dan menderita untuk kita ini. Saudara, Dia diperaniaya, Dia dipermalukan, saudara, Dia dipukul, ditampar, diludah gara-gara dosa dan kesilapan kita ini. Tapi kasih Tuhan ini adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang mau menjangkau setiap orang yang berseru kepadanya. Kasih yang siap untuk mendekati, walaupun tidak kiralah, saudara, berapa jahat kita hari ini. Kita mungkin seorang pendosa mungkin yang besar, seorang yang jahat sekali, tapi Tuhan siap ulurkan tangan untuk memegang kita. Saat kita berseru kepada Tuhan, Dia akan mengampuni saudara, Dia akan menebus saudara, Dia akan menyelamatkan saudara. Amin. Haleluya. Saudara, dalam Injil Lukas, kalau kita perhatikan dalam pasalnya ke-10, ini tentang orang Samaria yang baik hati. Bila kita bacakan pasal 10 ayat 25 ke atas, bila kita bacakan, saudara, ia mulai menggambarkan tentang dua individu. Yang pertama, seorang imam yang lewat di depan seorang Yahudi yang dipukul, saudara. Dia tidak begitu memberi perhatian, malahan dia mulai tidak mau mendekati orang yang dicederakan ini. Dan juga datang juga orang Lewi, kata firman Tuhan. Dia juga lewat tempat yang sama, tapi dia juga menjauhkan diri daripada menolong orang yang cedera ini. Tapi kata firman Tuhan, datang orang yang ketiga adalah orang Samaria. Dan dia mulai juga lewat tempat yang sama. Dia melihat individu yang cedera ini, orang Yahudi ini, saudara. Kata firman Tuhan dalam Lukas ini, saudara, dia mulai menolong orang ini. Saudara, dia mulai membalut luka-luka dia. Malah dia antar orang sakit, orang luka ini ke rumah sakit untuk ditolong oleh dokter. Nah, orang Samaria ini
memecahkan perjarakan sosial. Hari ini kita berkata, hari ini kita punya dunia berkata, memiliki perjarakan sosial, right? Social distancing kita katakan. Tapi orang Samaria ini dia memecahkan perjarakan sosial. Kenapa? Orang Yahudi, orang Samaria tidak boleh bersama. Mereka ini bermusuhan daripada dulu. Tetapi dalam cerita ini Tuhan mulai membawa satu gambaran bahwa saudara, kita harus memecahkan perjarakan sosial yang selama ini telah kita ungkitkan. Oh, selama ini mungkin antara kaum ini dengan kaum itu ada pergaduhan, antara keluarga ini dengan keluarga si anu ada pertengkaran, antara individu ini dengan individu itu adanya permusuhan. Saudara, kita harus memecahkan perjarakan sosial ini. Amen. Saudara, ini bukan isu COVID-19. Saudara, saya bicara tentang kasih Allah ini. Untuk mendekati Tuhan, saudara, pengampunan harus datang dengan spontan untuk mengampuni orang itu. Karena kasih Allah mengajar kita untuk mengampuni orang lain. Walaupun dia melihat, orang Samaria melihat orang cedera ini adalah sepertinya musuh dia. Tidak boleh mereka bergaul dekat. Tapi kata firman Tuhan, dia mendekati dan membalut orang sakit ini. Saudara, ini adalah satu gambaran sangat jelas kata Yesus kepada kita ini. Harus kita miliki kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tulus di hadapan Tuhan. Karena itu, bila Tuhan datang ke bumi, saudara, dia memberikan 3 kesan yang luar biasa. Yang pertama, saudara, salib Kristus memberikan kita penebusan yang total. Haleluya. Kita yang menuju kebinasaan, kita di-redeem, kita ditebus oleh salib Kristus. Kesan kedua dikatakan bahwa salib Yesus ini juga memberikan keselamatan. Haleluya. Kita yang akan mati di dalam neraka, kita diberikan hidup yang baru, hidup yang kekal lewat keselamatan Kristus. Yang ketiga, oleh karena salib Yesus inilah, saudara, kita memperoleh hari ini pengampunan. Haleluya. Wow, kedatangan Yesus luar biasa sekali. 3 perkara memberi satu impact yang besar dalam kehidupan kita ini. Karena itulah dalam Roma 5 dikatakan dalam ayat 6, ini kata firman Tuhan, karena waktu kita masih lemah, Yesus telah datang untuk mati untuk kita orang-orang durhaka yang pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ini kata firman Tuhan, dia datang sewaktu kita masih lemah. Kita adalah orang-orang durhaka, dia mengambil tempat kita dan dia mati untuk saya dan saudara. Marilah kita mengambil cabaran pada pagi hari ini. Pengampunan adalah kunci kepada perdamaian. Sekiranya kita pada hari ini memiliki satu perselisihan dengan orang-orang lain, ambil langkah untuk mengampuni orang tersebut. It's a big challenge. Ini cabaran yang sangat besar. Tadi saya berikan satu ilustrasi. Orang yang kita dekat memang sukar untuk mengampuni. Orang yang jauh tidak kita kenal, kita boleh mengampuni dengan senang saja. Saudara, Yesus sedang fokus kepada golongan yang dekat ini. Mungkin suami kita atau istri, anak kita, mungkin kita punya mertua ataupun abang, kakak, bapa atau ibu kita ini. Saudara, ini adalah individu yang Tuhan sedang fokus supaya kita siap ampuni sesiapa yang dekat dengan kita, karena impactnya memang besar. Tetapi kalau kita berusaha dengan pimpinan Tuhan, saya percaya saudara akan diubah dengan luar biasa. Haleluya. Dan saya percaya bahwa bila kita katakan bahwa dia datang sebagai kasih yang berkorban, ini saudara yang melambangkan bahwa dia siap untuk membawa satu perubahan yang besar dalam kehidupan kita ini. Jadi apa yang kita harus miliki pada hari ini? Kalau kita baca dalam surat Efesus 5 1-2 dia katakan seperti ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Yesus Kristus telah mengasihi kamu, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Berarti kita jadi satu contoh, ataupun hiduplah seperti Allah, ataupun hiduplah sebagai penurut-penurut Allah, seperti anak-anak Tuhan yang memiliki karakter, memiliki gaya hidup, yang memiliki tentang kasih Allah, kasih agape ini, di mana kita boleh mengampuni orang yang lain. Dunia hari ini berbeza. Karena dalam dunia hari ini kita ada pelbagai jenis orang. Ada orang sanggup untuk mementingkan diri sendiri, dia sanggup korbankan orang lain. Ada orang sanggup berkorban bersama dengan orang lain. Juga ada orang sanggup berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Saudara,
Tuhan kita ini mengambil di bagian ketiga ini. Dia sanggup mati untuk menyelamatkan saudara. Dia bukan berkorban bersama dengan kita. Dia berkorban supaya kamu dan saya boleh hidup. Karena kasih Tuhan tidak bersyarat. Kamu dimenangkan oleh kasih Allah. Amen. Saudara, yang kedua, kalau kita lihat dalam Kolose pasal 3 ayat 25 dikatakan seperti ini. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi yang kedua adalah kasih yang tidak memilih. Nah, jadi di sini Tuhan mulai memberi satu informasi. Malahan Paulus mulai membuat satu penekanan bahwa Allah tidak pilih kasih. Malahan Tuhan, di mata Tuhan ini semua orang adalah sama. Saudara tidak kira saudara adalah orang seperti apa. Yang penting saudara, sesiapa yang bersalah, dia menanggung kesilapannya. Ini kata Alkitab di sini bahwa barang siapa yang berbuat salah, dia akan menanggung kesalahannya sendiri. Bukannya dosa saya ditanggung oleh orang lain, tetapi saya yang menanggung kesalahannya sendiri. Dalam kehidupan kita seharian kita ini, dalam kehidupan keluarga, kita boleh melihat masalah-masalah itu pilih kasih. Favoritism kita boleh melihat. Kadang-kadang ada bapa mak yang suka dengan seseorang anak dalam keluarga mereka ini. Mungkin dalam 3-4 anak ini, saudara, mungkin orang tuanya senang dengan salah satu anak itu karena dia sangat menolong, dia sangat kerja keras, dia seorang yang baik, dia seorang yang bersopan dan sebagainya, seorang yang pandai belajar. Saudara, kadang-kadang orang tua membuat satu pilih kasih di antara anak-anak ini. Tetapi ini adalah perkara-perkara yang biasa, karena malahan dalam kehidupan Esau dengan Yakub pun kita perhatikan bahwa di mana mereka pun Yakub disukai oleh ibunya, Esau disukai oleh bapaknya. Jadi kita melihat dalam Kejadian pasal 25 dikatakan ada juga timbulnya sikap-sikap seperti pilih kasih di kalangan keluarga. Nah, ini adalah satu situasi yang kita boleh memahami bahwa kadang-kadang orang tua hadapi, walaupun mereka menafikan, tapi cara dalaman hati mereka ini, karena mereka adanya sedikit pilih kasih di antara anak-anak mereka ini. Saya katakan ini bukan semua keluarga, tapi mungkin ada keluarga yang seperti itu. Mungkin ada keluarga yang enggak. Nah, sekarang apa persoalannya adalah ini yang kita perlu perhatikan. Apakah Tuhan juga pilih kasih? Ini yang kita perlu berikan sedikit perhatian. Apakah Tuhan pilih kasih terhadap semua ciptaan? Kita perlu buat sedikit renungan. Kalau kita baca kembali dalam Injil Matius 5 ayat 45 dikatakan seperti ini. Matahari bersinar untuk semua orang, bagi mereka yang baik maupun yang jahat. Berarti Tuhan itu fair, adil kepada semua orang. Dia tidak pilih kasih kepada semua orang di muka bumi ini. Tuhan berikan matahari supaya semua orang boleh menikmati berkat ciptaannya itu. Jadi Tuhan begitu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang kasih yang tidak bersyarat. Dia adalah orang yang sanggup berkorban. Dia juga menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang mengasihi, tapi dia tidak pernah dan tidak akan pilih kasih. Sebab itu kalau kita baca dalam buku Lukas dikatakan seperti ini. Dalam pasal yang ke-10 ayat 27 dikatakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ini adalah satu petikan firman yang sangat penting untuk kita amalkan pada hari ini, di mana kita perlu hidup dengan kasih Tuhan. Kita perlu hidup dengan mengasihi Allah dengan segenap hati kita ini. Jadi dalam ayat ini dia mulai membawa 3 perkara yang kita perlu diberikan fokusnya. Yang pertama, dia bawa satu penekanan bahwa saudara, kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Saudara, kita harus mengasihi Tuhan, karena tanpa Tuhan siapalah kita? Tanpa Tuhan tidak mungkin kita pernah wujud. Tanpa Tuhan kita mungkin tidak tahu arah kehidupan kita ini. Jadi kita perlukan Allah. Kita perlu mengasihi Tuhan lebih daripada segala yang kita ada pada hari ini. Yang kedua dibilang dalam ayat yang sama, dikata mengasihi sesama manusia. Nah, ini adalah petikan yang selalunya kita diajari. Kita pernah baca firman Tuhan dari hari ke hari. Kita membaca dalam Facebook ataupun Instagram ataupun mana-mana website kita bacakan, saudara. Tetapi mengasihi sesama manusia yang baik dengan kita itu memang biasa dan tidak ada masalah. Tetapi mengasihi orang yang berjahat kepada kita, ini yang ada masalah.
Ini adalah pergumulan setiap orang manusia. Mengasihi orang yang berbaik dengan kita, saudara, kita tidak ada masalah. Tapi mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, itu kita ada masalah yang besar. Tapi dalam firman Tuhan ini, Tuhan mulai mengajar kita ini, saudara, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Berarti tetaplah mengasihi sesama manusia. Tidak kira dia buat jahat atau dia berbuat baik, saudara, kita tetap harus mengasihi individu tersebut. Dan yang ketiga dikata, dan mengasihi diri sendiri. Nah, bila kita baca bahagian terakhir ini, saudara, ia bukan memberikan satu gambaran bahawa kita perlu mementingkan kepentingan diri sendiri saja, tetapi kita perlu ada satu sikap penerimaan diri. Ini adalah pergumulan banyak manusia pada hari ini, saudara. Kita ada waktunya kita rasa sepertinya tidak boleh terima keadaan fizik kita. Tidak boleh terima tentang latar belakang kita. Tidak boleh terima tentang kondisi keluarga kita. Saudara, kita ada banyak penolakan. Tidak sanggup terima diri sendiri. Kita punya keadaan, kemampuan tidak sanggup terima. Saudara, kita ada pergumulan ini. Makanya di sini Lukas dikatakan bahawa kasih Allah, kasih sama manusia, dan kasihilah dirimu sendiri. Berarti kita perlu juga ada waktu untuk sanggup terima kita punya keadaan hari ini. Tidak kira kamu adalah orang yang miskin, sederhana atau kaya. Di hadapan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah pilih kasih. Allah tetap mengasihi semua orang dengan sama rata. Amen. Puji Tuhan. Saya percaya bahawa, saudara, firman Tuhan ini akan tetap menjadi satu dorongan kepada kita supaya kita akan bergerak dalam pimpinan Tuhan. Sebab kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Tuhan itu begitu mengasihi kita ini. Dan kalau kita baca dalam Yakobus 2, dikatakan seperti ini, Yakobus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah semua manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahawa kamu melakukan pelanggaran. Berarti, saudara, di sini kata Yakobus, kalau kita memilih kasih, kalau kita memandang muka, kalau kita melihat keadaan orang itu, kata Alkitab, kita berbuat dosa. Tidak kira siapa di sini, saudara, kamu di tempat pekerjaan saudara, saudara di keluarga saudara, saudara di tempat pekerjaan ataupun kuliah saudara, kita tidak menjadi satu orang yang suka pilih kasih, menjadi orang yang memberikan satu layanan yang sama rata, supaya di mana yang kita mau melayani mereka ini ada satu pimpinan Tuhan, supaya dengan berkat Tuhan kita boleh memberi yang terbaik. Sebab kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kasih Tuhan itu siap untuk berkorban. Kasih Allah itu juga adalah kasih yang tidak memilih. Jadi saya mau menutupi dengan kata-kata ini, saudara. Orang yang melalui pengalaman pilih kasih ini, saudara, emosi mereka sangat terganggu. Bila adanya keluarga, anak-anak mereka yang dipilih kasih, saudara, anak-anak itu kadang-kadang ada efek-efek negatif, impact negatif sampai hari ini. Kadang-kadang ia boleh terpikir dalam pikiran mereka hingga hari ini, hingga mereka tidak bisa terima diri sendiri. Karena apa? Karena adanya pilih kasih dalam keluarga. Malahan di tempat pekerjaan pun, saudara, emosi kita terganggu bila bos memberikan fokusnya kepada para pekerja-pekerja yang tertentu, diberikan perhatian. Kita rasa seperti minder diri, rasa rendah diri, seperti ditepikan, diisolasikan oleh majikan kita ini. Kita rasa seperti terganggu, tidak boleh fokus dalam pekerjaan kita. Sama juga kita di tempat kuliah kita pun, dalam university atau college. Mungkin pensyarah kita mungkin pilih kasih dengan pelajar-pelajar lain. Kita seperti terganggu karena sikap-sikap mereka ini membuat kita tidak boleh fokus dan tidak boleh membuat yang terbaik. Tapi kembali kepada Yakobus tadi ini, saudara, kita jangan hidup seperti orang yang pilih kasih. Karena kalau kita hidup pilih kasih, saudara dan saya adalah orang yang berdosa. Lukas 6 ayat 31 mengatakan seperti ini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada kamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka.
Amen. Haleluya. Saya mau akhir dengan firman Tuhan ini supaya mendorong saudara supaya selalu melihat gambaran besar. Tuhan adalah Allah yang tidak bersyarat. Dan apa yang dilakukan melalui kasih ini, dia adalah membuat satu kesan adalah saudara, pertama dia memberi kasihnya adalah kasih yang suka untuk siap untuk berkorban. Pertama. Kedua, kasihnya adalah kasih yang tidak memilih, saudara. Dua perkara ini telah membawa satu impact. Apakah kita hari ini siap untuk mengaplikasikan? Apa kita siap untuk meneruskan hidup rohani kita ini dengan memiliki dua gaya hidup, yaitu kasih yang siap untuk berkorban, kasih yang tidak memilih ini, supaya kita boleh memuliakan Tuhan dalam perjalanan rohani kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Saya percaya saudara, firman Tuhan ini mendorong saudara untuk siap untuk mengampuni juga orang yang bersalah kepada kamu. Saudara ambil sedikit waktu untuk merenungkan supaya mungkin dalam hidupan kita ini kita ada ketemu orang-orang yang dekat dengan kita ini, yang telah bersalah kepada kita, yang telah menyakiti hati kita, yang telah menghancurkan emosi kita ini. Ini waktu saudara ambil langkah untuk mengampuni orang tersebut. Ampuni dia untuk saudara hadapi pembebasan. Ampuni dia orang tersebut supaya saudara alami terobosan. Ampuni dia supaya saudara hidup hidupan yang berkemenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Puji namamu Yesus. Bapa, terima kasih buat firman yang telah kami dengar sebentar tadi. Hamba serahkan Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat yang telah mendengar supaya hidupan kami akan terus diperlengkapi. Dan Engkau Allah yang memiliki kasih yang tidak bersyarat. Engkau yang siap berkorban, Allah yang tidak memilih kasih. Bapa, bila kami juga Tuhan terus mengaplikasikan dua ciri-ciri ini dalam hidupan kami Tuhan, supaya kami dapat hidup dalam kemuliaan Allah, hidup untuk memuliakan Tuhan. Kami dalam pergumulan yang tidak boleh ampuni orang lain. Bapa, ajarlah kami untuk memiliki kasih agape Tuhan, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bila kami dijamah oleh kuasa roh Tuhan, bila kami diurapi oleh kuasa Allah untuk memberkati mereka yang bersalah, di mana kami siap untuk melepaskan kata pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Bapa, saya doa untuk mereka dalam pergumulan ini, dalam keadaan yang sakit hati, dalam keadaan yang tersinggung selama ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, urapan, berkat Allah, agar mereka berani dengan kekuatan Tuhan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada mereka ini. Seperti kata firman Tuhan, ampunilah mereka seperti Tuhan telah ampuni kami. Bila Tuhan kami terus mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam hidupan kami Tuhan, supaya namamu dipermuliakan. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat minggu ini Tuhan. Kau berkati seluruh pekerjaan, seluruh tugasan kami seharian. Kau berkati supaya segala usaha umatmu Tuhan akan terus diberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Julian atas firman Tuhan yang sangat memberkati. Dan saya percaya semua kita jemaat-jemaat Tuhan telah diberkati lewat daripada puji dan sembah dan juga daripada khotbah firman Tuhan. Jadi di sini saudara-saudari, kita ada beberapa pengumuman yang penting. Jadi dengan itu saya galakkan dan minta saudara-saudari untuk mencatat pengumuman-pengumuman penting ini supaya saudara-saudari tidak lupa. Jadi di sini pengumuman yang pertama yaitu tentang Minggu Misi. Jadi penekanan Minggu Misi kita akan diadakan pada 26 Julai 2020, di mana kita akan memperbaharui janji misi kita kepada Tuhan. Dan pada 5 Julai kita akan bermula untuk berdoa untuk satu negara selama 4 minggu berturut-turut. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk penekanan Minggu Misi ini. Dan pengumuman yang kedua yaitu tentang persembahan. Untuk kamu yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, misi, dan pemberian kasih, kamu dapat memberi secara online. Jadi sila berikan kepada akaun gereja seperti yang sedang dipaparkan pada saat ini.
Dan sekiranya kamu tidak mau melakukan secara online ataupun tidak dapat melakukan secara online, kamu juga dapat menggunakan cara yang kedua ini, yaitu kamu dapat menyimpan persembahan itu dalam sampul dan membawanya ke gereja apabila kita beribadah seperti sedia kala. Dan perkara yang ketiga tentang kelompok sel online. Jadi di sini gereja kami ingin menggalakkan kamu untuk menyertai kelompok sel secara online ini karena ramai yang diberkati melalui perbincangan diskusi tentang firman Tuhan dan saling mendoakan. Jadi jangan ketinggalan. Jadi sila message kepada ketua sel atau pemimpin gereja untuk kamu mendapatkan link atau ID dan password untuk kamu menyertai kelompok-kelompok sel Anda. Perkara yang keempat yaitu tentang pelayanan kanak-kanak. Ini juga tidak ketinggalan. Jadi jangan lupa ya kanak-kanak dan juga ibu bapak, sila galakkan anak-anak kamu untuk mengikuti pelayan kanak-kanak ini yang dijalankan secara online melalui WhatsApp. Jadi para guru-guru telah menyediakan video-video, ada video cerita, soalan, dan ayat hafalan. Dan diharapkan ibu bapak menggalakkan anak-anak kalian untuk menonton video-video ini setiap hari Sabtu pada jam 8 malam. Jadi pastikan anak-anak kalian sudah membuat gereja rumah mereka. Dan perkara yang kelima yaitu tentang mesbah doa online. Mesbah doa online ini dijalankan selama 2 kali seminggu. Jadi pada hari Rabu jam 8.30 malam dan yang kedua pada hari Ahad 12 tengah hari. Jadi mari kita bersatu di dalam doa untuk kita melihat kuasa Tuhan sentiasa bekerja dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Pengumuman yang terakhir, yang keenam, yaitu tentang perjamuan suci. Jangan lupa, minggu hadapan kita akan melakukan perjamuan suci. Jadi pada 5 Julai 2020. Jadi saya minta untuk kita menyediakan roti dan ataupun biskut dan juga air anggur. Ataupun kalau tak ada, pakai jus di rumah kita masing-masing untuk kita bersama-sama mengambil jamuan suci ini. Jadi sekian saja pengumuman-pengumuman kita pada minggu ini. Jadi saya percaya bahwa kita semua sama diberkati. Dan sekian, terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.